Kudus, kota kecil yang ternyata memendam banyak kisah atau cerita masa lalu. Sekitar 1,7 juta tahun yang lalu pada kala Pleistosen bawah, Homo erectus telah bermigrasi dari Afrika sehingga mereka sampai pada kepulauan Indonesia. Di mana pada saat itu Gunung Muria beserta kubah Pati Ayam yang terletak di lereng selatannya bergabung dengan daratan utama Pulau Jawa. Oleh karena itu, dapat terjadi migrasi hewan serta manusia purba ke Pulau Gunung Muria. Gunung Muria setidaknya pernah berpindah 12 kali dari Pulau Jawa karena siklus proses glasial interglasi. Pada abad ke-17 Masehi, Pulau Gunung Muria baru benar-benar menyatu dengan daratan utama Pulau Jawa. Bergabungnya Gunung Muria secara permanen disebut fenomena Tombolo yang disebabkan oleh kelumpuran, pendangkalan, dan perkembangan daratan aluvial di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Situs Pati Ayam yang berbentuk kubah ini terletak di Desa Terban, bagian selatan Gunung Muria, dan termasuk dalam zona Gunung Api Kuarter dan zona daratan aluvium Jawa Utara. Oleh karena itu, bentang alam yang dimiliki oleh Pati Ayam berupa daerah perbukitan dan daerah dataran, yang menjadikan sebagian besar penduduk memilih untuk berkebun atau berprofesi sebagai petani. Daerah Pati Ayam secara stratigrafis memiliki 6 litologi utama yang merupakan produk sedimentasi maupun hasil aktivitas vulkanik Gunung Muria. Formasi yang paling tua adalah formasi Jambe yang berupa batu lempung biru, mengandung moluska dan foraminifera dari lingkungan laut dangkal, berumur antara Miosen atas sampai Pliosen bawah. Kemudian, formasi Kancilan yang berupa bantuan breksi laharik dari lingkungan darat yang berumur Pleistosen awal sekitar 1,5 juta tahun. Formasi selanjutnya, formasi Slumpret yang berupa batu pasir dan mengandung fosil vertebrata dan moluska air tawar. Diinterpretasikan sebagai endapan darat sampai sungai dengan umur Pleistosen tengah sekitar 0, juta tahun. Di atasnya ada formasi Kedung Mojo yang berupa batu tufa serta mengandung fosil vertebrata dan moluska air tawar pada sisipan breksi dan konglomeratnya. Berumur akhir Pleistosen tengah sekitar 0, juta tahun. Yang paling muda terdapat formasi Sukobubuk, berupa batuan aglomerat hasil aktivitas vulkanik Gunung Muria yang berumur Pleistosen atas sekitar 0,2 juta tahun. Litologi di bagian atas Pati Ayam juga terdapat endapan aluvial sungai yang dihasilkan oleh Sungai Kancilan dan Sungai Ampo. Fosil Homo erectus pernah ditemukan pada seri stratigrafi yang terdiri atas endapan laut di bagian bawah dan endapan kontinental hasil aktivitas Gunung Muria di bagian atas. Fosil-fosil manusia ditemukan di tengah-tengah fosil mamalia dan reptil pada bagian pasir dan lempung tufaan. Hal ini menyisakan pertanyaan besar. Apakah Pulau Pati Ayam benar-benar pernah dihuni secara signifikan oleh Homo erectus? Pada penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta pada tahun 2010, di situs Pati Ayam ditemukan sebuah artefak di dekat jembatan Sungai Kancilan menuju Dusun Rangit Lama, Desa Terban. Jenis artefak litik dari situs Pati Ayam ini termasuk dalam kapak genggam yang merupakan alat pemotong masif dan terbuat dari serpih besar. Penemuan ini bukan yang pertama kali. Pada tahun 2007 sebelumnya ditemukan 5 alat batu dari bahan gamping kersikan. Diperkirakan Homo erectus lah yang menjadi aktor dalam pembuatan artefak-artefak ini. Mengapa alat-alat batu yang digunakan Homo erectus tidak pernah ditemukan bersama fosil-fosilnya? Karena gini Mas, jadi di Pati Ayam ini kan situs Pati Ayam situs terbuka. Jadi waktu itu mungkin waktu Pati Ayam tidak memungkinkan mereka pindah, dituntut untuk pindah. Jadi waktu itu suhu di Pati Ayam dengan letusan Gunung Muria dan Pati Ayam, manusia purba ini pindah. Tapi kenapa di salah satu tempat tidak sama-sama ditemukan budayanya?
karena waktu itu mereka nggak jadi kecelakaan. Jadi kemungkinan kalau jadi kecelakaan tetap ditemukan artefak beserta fosil manusia purba seperti itu. Berdasarkan penemuan artefak-artefak ini membuktikan bahwa situs Pati Ayam merupakan salah satu situs penting dalam konteks dunia dan juga salah satu bagian penting dalam rangkaian situs-situs Pleistosen di Jawa. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian di masa yang akan datang memungkinkan untuk dapat menemukan fosil hewan atau manusia yang lebih lengkap beserta peralatan batu hasil karyanya dalam satu kesatuan yang kompleks. Dan diharapkan dengan adanya situs Pati Ayam ini dapat menjadi salah satu media pembelajaran dan sebagai tempat rekreasi edukasi, sehingga mampu menambah ikon pariwisata di Kota Kudus dan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Iri sekali tuh.